Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat beliaulah kita masih dapat melaksanakan perkuliahan profesi pendidikan pada siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelumnya yang kami hormati kepada Ibu pembimbing kita, Ibu Yesi Rifmasari MPD. Saya Fani Uftikasari dengan NIM 20111 sebagai moderator. Kemudian sebagai penyaji Rafiza Lovia dengan NIM 20106 dan Ella Triana dengan NIM 20118. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama. Yang pertama, prinsip persiapan. Kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Prinsip persiapan bahwa siswa bisa belajar lebih baik dan mendalam dari pesan media pembelajaran ketika mereka tahu nama, karakteristik dari konsep utama yang akan dipelajari. Jadi, prinsip persiapan pada anak usia dini di sini adalah kita sebagai guru harus memberikan persiapan yang baik supaya ia mempelajari apa yang kita berikan, sehingga dia juga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pembelajaran dengan apa yang ia kerjakan, sehingga ketika dia menerima pembelajaran dari kita, dia juga tahu apa yang harus dia kerjakan. Pada prinsip persiapan ini terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan. Yang pertama, anak akan dapat belajar dengan sebaik-baiknya bila tugas-tugas yang diberikan kepadanya erat hubungannya dengan kemampuan yang ia miliki, minat yang ia sukai, serta yang berhubungan dengan latar belakangnya. Secara tidak langsung dia akan belajar lebih baik lagi karena itu berdasarkan minat serta kemampuan yang ia miliki. Kemudian yang kedua adalah kesiapan untuk belajar harus dikaji bahkan diduga. Hal ini mengandung arti bila seorang guru ingin mendapatkan gambaran kesiapan muridnya untuk mempelajari sesuatu, ia harus melakukan pengetahuan kesiapan. Guru harus memberikan kesiapan sebaik mungkin untuk memberikan tugas-tugas yang akan diberikan kepada anak. Dan yang ketiga adalah jika seorang individu kurang memiliki kesiapan, maka perlunya kita harus memberikan seyogianya ditunda dulu sampai dapat dikembangkan kesiapan tersebut. Untuk itu, guru harus menata tugas ini sebaik-baik mungkin dengan memberikan kesiapan yang matang pula ketika memberikan sebuah tugas kepada anak. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhannya. Secara alami, anak yang ingin tahu dan melakukan kegiatan penjajakan dalam lingkungannya. Nah, seseorang yang telah memiliki motivasi yang cukup besar, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan motivasi dari luar. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki motivasi yang begitu kecil, maka ia perlu mendapatkan motivasi dari luar, yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Dan motivasi ekstrinsik ini bisa berasal dari orang tua, teman, buku-buku, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik harus memberikan motivasi yang baik kepada anak, supaya dia mampu merancang pembelajaran yang baik juga, serta dia bisa memotivasi dirinya untuk membangkitkan kemampuan yang ia miliki. Prinsip yang ketiga adalah prinsip persepsi, yang mana prinsip persepsi ini adalah interpretasi tentang suatu yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Begitu juga dengan anak usia dini, anak juga melihat situasi hidup itu berbeda dari orang lain. Maka persepsi ini juga mempengaruhi perilaku pada individu seseorang. Guru yang akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik. Baiklah, pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rafiza Lovia. Selanjutnya, prinsip tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. Bahwa prinsip tujuan pada proses pembelajaran anak usia dini itu sangat penting diperhatikan,
Karena tujuan sebenarnya dalam pembelajaran anak usia dini itu adalah untuk memperbaiki perilaku dan kepribadian anak usia dini, sehingga anak usia dini bisa berperilaku baik sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab di masa yang akan datang. Kita sebagai guru hendaklah mengajar hal-hal yang baik agar lingkungan anak usia dini menjadi terkontrol dan nyaman baginya. 5. Prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individu dalam kelas dan dapat memberi kemudahan mencapai tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Jadi, bahwa perbedaan yang dialami oleh anak usia dini, baik itu dari segi fisik, kognitif, dan kepribadian harus bisa dimaklumin dan disesuaikan pengajaran yang oleh guru. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadi ditumpang tindih dalam memberikan pengajaran kepada anak usia dini. Dengan demikian, anak usia dini bisa menikmati pembelajaran yang adil dan sesuai dengan tingkat kemampuan anak usia dini pada dasar itu juga. Prinsip transfer dan retensi. Belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Proses itulah yang disebut dengan proses transfer. Sedangkan yang dimaksud retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. Bahwa guru pada proses pembelajaran anak usia dini adalah seorang transferan ilmu pengetahuan, karena seorang guru akan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak usia dini yang notabene belum tahu ilmu pengetahuan dasar dalam kehidupannya. Seorang guru juga bisa menjadi seorang retensi apabila guru tersebut menemukan suatu hal yang baru atau metode yang baru dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan mengajarkan anak usia dini supaya mampu dalam menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan anak usia dini. Dengan demikian, apabila anak usia dini berhasil menerapkan ilmu yang diajarkan oleh guru, bisa dikatakan guru tersebut berhasil mentransfer dan retensi ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Baiklah, pembacaan materi yang terakhir dipersilakan kepada Ella Triana. Yang selanjutnya, prinsip belajar kognitif. Prinsip belajar kognitif ini merupakan suatu bentuk perubahan akan informasi pengetahuan serta cara bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ikatannya. Nah, pelajaran ini menekankan pada proses berpikir yang kompleks serta kegiatan belajar mengajar melibatkan keaktifan peserta didik untuk membangun pengalaman belajar. Terakhir, hasil pembelajaran tidak hanya bergantung pada informasi yang diberikan oleh guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar kognitif adalah proses belajar yang lebih penting daripada hasil. Nah, persepsi dan pemahaman dalam pencapaian tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu selama proses belajar. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen-komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Selanjutnya, prinsip efektif. Proses belajar efektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Contohnya, yang pertama itu sikap lebih mudah dibentuk karena pengalaman yang menyenangkan.
Yang kedua, nilai-nilai yang ada pada diri anak atau individu dipengaruhi oleh standar perilaku kelompok. Yang ketiga, proses belajar di sekolah dan kesehatan mental memiliki hubungan yang erat. Yang selanjutnya, prinsip psikomotor. Perkembangan psikomotorik anak sebagian berlangsung secara beraturan dan sebagian diantaranya tidak beraturan. Di dalam tugas suatu kelompok akan menunjukkan variasi kemampuan dasar psikomotorik, menentukan taraf penampilan psikomotorik, struktur ragawi, dan sistem syaraf individu. Dapat kita lihat, psikomotorik anak dapat membantu melalui aktivitas bermain dan aktivitas informal lainnya. Secara lebih baik, siswa akan memperoleh kemampuan mengontrol gerakannya seirama dengan kematangan fisik dan mentalnya. Jadi, prinsip psikomotorik ini merupakan proses belajar psikomotor individu yang menentukan bagaimana anak mampu mengendalikan aktivitas raganya, baik itu psikomotor yang mengandung aspek mental dan fisik. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip evaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dan berprinsip umum. Yang pertama yaitu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental. Yang kedua, komprehensif dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak. Yang kelima yaitu praktif, mengandung arti mudah digunakan oleh guru itu sendiri. Jadi, prinsip evaluasi ini harus bersifat praktis. Artinya, kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga memungkinkan digunakan oleh guru yang lainnya.